kehancuran hamba Allah yang berdosa, terdengar seruan agar Nabi Ibrahim menahan doanya itu. Barang siapa jadinya kalau hamba Allah yang begitu berdosa dihancurkan lagi. Yontek makhluk di bumi ini. Bahwa makhluk di bumi ini tidak luput dengan salah dan dosa. Sekecil apapun pasti punya salah dan pasti punya dosa. Walaupun di dalam kamar 70 tahun sekalipun nggak nampak manusia, yakin masih punya dosa. Itu yakin. Hatinya belum tentu. Belum tentu hatinya. Itu yakin masih punya dosa. Makanya yang penting kita itu selalu interaksi sesama manusia dan setiap hari mohon ampun. Itu kuncinya. Ketika Nabi Ibrahim turun kembali ke bumi, ia bermimpi mendapatkan perintah Allah agar menyembelih putra tercintanya, ialah Nabi Ismail. Sebagai tes-tesannya, uji cobanya, Nabi Ibrahim itu sayang tidak dengan semua makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Nabi Ibrahim berkata dengan Nabi Ismail, hei anakku, aku bermimpi malam tadi menyembelihmu. Karena impian para nabi, impian para rasul itu adalah pasti. Bukan kayak impian kita, gerambiang. Karena menurut ulama sufi, menurut ulama salaf, itu impian para nabi, impian nabi itu turun ke sahabat itu dibagi 40. Sudah dibagi 40. Satu untuk nabi, sudah dibagi ke 40 para sahabatnya. Jadi mulai agak tipis. Kalau nabi pasti benar. Kalau sahabat masih dibagi 40 satu itu. Jadi ibarat bawang diiris 40. Nah, segitulah bagiannya impian sahabat. Nah, impian sahabat ketabiin dibagi lagi yang irisan bawang yang tipis itu tadi dibagi 40 lagi. Nah, irisan bawang yang di bagian ketabiin yang tipis itu tadi sama ke tabiin itu dibagi lagi 40 lagi. Terus sampai ke kita berapa kali 40 pembagian. Makanya kalau mimpi, wah aku malam tadi dikasih mimpi sama Gusti Allah, ketemu orang tua, berjenggot, bersorban, bajunya putih, ngasih amalan ini, disuruh ngamalkan. Alah setan gue, ora nek wali, ora mungkin nek wali. Masalahnya kekuatan impian kita itu jauh baina sabab wa sumur sad. Jauh lah itu. Dan itu pun Anda diamalkan, itu sudah mungkoda, sudah terputus. Tidak ada sanadnya. Nah, sanad yang resmi itu dari guru ke guru ke guru melalui musafahah, melalui salaman kayak baiatan, tarekoh atau ijazahan sanad. Itu bisa. Kalau hanya impian, itu mungkoda. Walaupun toh itu mengaku dia jadi Gusti Allah sekalipun, mungkoda. Mungkoda. Kan banyak di manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Abdul Qadir Jailani abahtu lakal muharramat, aku perbolehkan perkara yang haram. Itu dikasih mimpi, bukan mimpi, antara sadar dan tidak itu apa namanya? Itu antara sadar dan tidak dalam wiridnya itu kan orang sadar dan orang tidak itu antara itu didatangi mengaku Gusti Allah, mengaku Tuhan. Hei Syekh Abdul Qadir, abahtu lakal muharramat, aku perbolehkan semua perkara yang haram. Makanya kiblatnya semua orang tarekat tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Karena Al-Quran sampai kapanpun tidak bakal membolehkan perkara yang haram dan tidak bakal membolehkan perkara yang dilarang oleh Gusti Allah. Kayak makan babi ya tetap haram, nggak boleh. Kayak zina ya tetap haram, kayak judi tetap haram, nggak bakal boleh.
itu kiblatnya tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya Syekh Abdul Qadir tahu kiblatnya tetap kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, karena Al-Quran dan Al-Hadis menjelaskan kalau perkara haram tetap haram, yang halal tetap halal. Ikhsa ya lain, pergilah kau setan laknat. Walaupun toh kau mengaku Tuhan, aku tahu kau setan. Nah itu Syekh Abdul Qadir. Apalagi kita kok dikasih mimpi yang syekh lah sekalipun, itu apa itu. Nah itu makanya kalau sudah tahu yang kayak gini, kalau ada orang cerita wah aku dikasih mimpi ya aja dikatain, cuman kita menghormat kepada yang cerita aja. Oh ya itu kan supaya dia nggak tersinggung. Dalam hati kecil, Syekh Abdul Qadir didatangi mengaku Tuhan, setan yang mengaku Tuhan, yang semua perkara haram dihalalkan, itu ikhsa ya lain, pergilah kau setan laknat. Itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memegang pisau untuk menyembelih putranya, ia berkata, ya Allah, ini putraku, buah hatiku, manusia yang tercinta padaku. Di waktu mau menyembelih putranya, itu langsung dongo karo Gusti Allah. Ya Allah, iki anakku Gusti, iki buah hatiku Gusti, iki manusia tercinta menurutku Gusti. Tiba-tiba ia terdengar jawaban, ingatlah ketika Anda meminta kepadaku hai Ibrahim untuk membinasakan hambaku. Kemarin kau kan minta hambaku yang maksiat, hancurkan ya Allah, saya hancurkan. Hancurkan ya Allah, saya hancurkan. Nah sekali dites kau nyembelih anaknya, ini